Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita di Indonesia Lawyers Club. Nikah siri sah atau tidak? Saya mau ke Ibu Zoya Amirin. Sebagai pakar psikologi, gimana Ibu lihat? Kita kalau secara psikologi seksual khususnya, yang namanya pernikahan itu kenapa sih ada institusi pernikahan? Pada dasarnya yang namanya cinta itu Pak, ya. Kita bicara cinta aja dari tadi bicara hukum terus saya nggak terlalu ngerti Pak. Kalau mau bicara cinta, cinta itu sebenarnya hanya sebuah perasaan, di mana dia itu seperti jalangkung Pak, datang dan perginya nggak bisa diundang, nggak bisa ditebak. Nah, kenapa ada institusi pernikahan? Ketika individu itu ingin menyatakan cintanya gitu ya, dia itu bisa memperkuat dengan institusi pernikahan. Jadi pada dasarnya kalau misalnya ada orang yang karena cinta ini hanya perasaan dan dia itu labil pada dasarnya, adanya institusi pernikahan itulah yang membuat seseorang itu memiliki komitmen. Jadi kalau tadi saya lupa siapa yang mengatakan mengenai niatan. Siapa yang bisa tahu niat seseorang baik atau buruk? Buat secara psikologi bahwa seorang individu yang punya niatan baik sebenarnya secara simpel dia akan membuat komitmen dengan menikahi secara resmi, di mana secara equal dan resiprokal orang itu bisa mendapatkan hak, kewajiban dan tanggung jawabnya secara seimbang Pak. Jadi kalau misalnya bagaimana dengan mereka yang memilih institusi pernikahan tanpa cinta, ya boleh juga asal tahu konsekuensinya masing-masing. Jadi kalau misalnya tadi juga ada komentar bahwa wah seorang individu yang seorang ayah yang nggak bisa ketemu anaknya, terzolimi dan sebagainya, ya makanya dinikahin resmi dong, supaya jelas apa kapasitasnya dan mau bertanggung jawab nggak terlibat nggak dalam kehidupan anaknya. Jadi sebenarnya kan punya anak itu sebaiknya itu tidak seperti orang mau bikin rumah, harusnya seperti orang mau bikin rumah. Nggak bisa karena punya 1, 2 batu bata lalu tiba-tiba ayo saya mau bikin rumah sekarang gitu ya. Pernikahan juga apa sih, ada kepentingan-kepentingan apa di balik pernikahan ini? Oke lah nggak ada cinta, ada apa? Ada seks ya. Kalau terakhir saya bertemu dengan Bapak Aceng di TV One pada waktu itu beliau mengatakan saya ini punya kebutuhan seksual Mas Zoya dan saya itu tidak bisa dipenuhi oleh istri saya yang pertama. Solusinya apa? Kan gitu. Kalau masalah seksual harusnya dipenuhinya secara seksual juga. Nggak bisa dapat dari istri pertama, lalu apa penyelesaiannya? Apakah ya cara-cara yang beliau ambil untuk menikahi secara resmi atau tidak atau apapun lah konteksnya itu memberikan solusi atau seperti kebanyakan orang Indonesia tidak menyelesaikan masalah secara appropriate. Masalah sosial diselesaikan secara agama, masalah hukum diselesaikan secara agama, masalah seksual secara agama. Ya ini dia kan terjadi salah kaprah. Kalau masalah seksual, apakah dipenuhi secara seksual juga bisa semerta-merta langsung membuat dia benar atau salah. Karena pada dasarnya perasaan itu tidak bisa salah. Tapi cara orang mensikapi perasaanlah yang menentukan dia adalah manusia yang seperti apa Pak. Jadi kalau buat saya kayak cinta itu nggak ada cinta terlarang Pak, statusnya terlarang ya. Gitu. Jadi kembali lagi pada niatan. Apa sih yang bisa membuat ketahuan niatan? Bahwa pada dasarnya sikap seseorang tidak bisa menentukan perilakunya dia itu akan sesuai dengan sikapnya apa enggak. Oh saya bersikap negatif, saya enggak mau korupsi. Tapi apakah perilakunya tidak korupsi? Belum tentu. Nah niatan itu bisa ditentukan dari mana? Dari komitmen dan konsistensi dia untuk mengikuti peraturan yang ada. Secara psikologis begitu Pak. Baik. Ada tadi mau nambah apa? Terima kasih. Tadi Prof. Karni, sekarang Bang Karni atau Pak Karni. Kita tidak membicarakan masalah akibat dari entah itu perkawinan yang tidak dicatatkan atau hubungan yang tidak sah, yaitu anak. Mau dikemanakan ini anak? Karena di dalam hukum kita, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 kan ada undang-undang tentang perlindungan anak. Anak ini jangan sampai jadi korban.
Nah, dalam hal ini tentunya, tadi saya sangat setuju sekali dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Mukhtar, bahwa memang di dalam Islam itu sebetulnya tidak perlu adanya perkawinan atau diumpet-umpetin gitu loh. Kenapa perkawinan diumpet-umpetin? Orang perbuatan yang halal kok diumpet-umpetin? Kok kenapa malah perbuatan yang tidak halal, maaf, malah diekspos? Itu yang harus menjadi perhatian kita, dampaknya anak. Nah, di Indonesia tidak ada hukuman bagi orang yang melakukan zina yang dilakukan atas suka dengan suka, apabila mereka tidak terikat perkawinan, sama-sama dewasa. Kecuali orang yang bersuami atau orang beristri. Menurut pasal 284 KUHP, hukumannya berapa Pak Karni? 9 bulan. Karena itu dahulu pada tahun 2004, saya pernah membuat artikel, saya sampaikan ke anggota DPR RI, ketika dibahas tentang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT. Saya katakan waktu itu, kata saya, bapak-bapak di DPR RI berzina aja. Mengapa? Karena hukumannya cuma 9 bulan. Tapi kalau Bapak untuk berusaha tidak berzina, hukumannya 12 tahun. Perkosaan. Silakan. Nah, sebentar Pak. Sebentar Pak. Anak hasil zina ini Pak. Tolong di sini pemerintah diperhatikan anak hasil zina. Tidak hanya, kalau anaknya Mbak Macica itu sudah jelas. Tapi anak hasil zina itu menurut hukum Islam tidak punya hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, sekalipun ada putusan MK. Nah, hal itu perlu ada peraturan untuk melindungi anak hasil zina. Apa? Ini saya membawa fatwa MUI nomor 11 tahun 2012. Isinya adalah untuk saya minta kita nggak melebar diskusinya, karena itu nanti akan besar diskusi lagi. Yang kita persoalkan kalisirinya dulu sekarang. Ya, tapi dampaknya itu loh Pak Kalisiri kan kita udah bicara dampaknya terhadap anak. Sekarang Ibu setuju tidak kalisiri, itu aja deh. Kalau soal kawin siri, soal pernikahan di bawah tangan, asalkan sesuai dengan pasal 2 ayat 1 adalah sah. Tetapi ada kewajiban setiap warga negara untuk melakukan pencatatan. Baik, Pak Nasir. Ya, jadi memang pada dasarnya pernikahan itu kan diumumkan, makanya kemudian tradisi kita ada kartu undangan untuk memberitahukan lokasi pernikahan dan kemudian dihadiri oleh kerabat-kerabat seperti Bang Karni bilang tadi itu. Nah, karenanya memang dalam merancang undang-undang tentang hukum material peradilan agama bidang perkawinan ini juga agak lebih ketat seperti saya katakan tadi. Misalnya, kalau dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 dicatat, ini wajib dicatat. Itu satu. Yang kedua, pencatatan itu wajib dilakukan di depan pencatat pernikahan. Jika pernikahan itu tidak dicatat di depan pencatat, maka tidak memiliki kekuatan hukum. Nah, jadi memang inilah yang kemudian menimbulkan pro kontra. Di samping itu memang rancang undang-undangnya juga pro kontranya ada pidana, pelarangan dan kejahatan. Ya, jadi ada hukuman kurungan badan, ada juga denda. Inilah yang kemudian menimbulkan pro kontra, artinya di mana orang yang mau nikah baik-baik kemudian dihukum dengan kurungan badan 6 bulan atau denda 6 juta. Nah, makanya ke depan memang ini pemerintah, kami berharap ya Presiden segera mengeluarkan Ampres ya, sehingga kemudian menunjuk siapa menteri yang menangani ini kemudian untuk dibahas, sehingga kemudian polemik pro kontra nikah siri di Indonesia bisa diselesaikan dengan lewat aspek regulasi ini. Begitu Bang Karni. Tadi soal nikah siri, kenapa juga saya tidak setuju dan hubungannya dengan poligami. Gini Pak, secara sosiobiologi pada dasarnya laki-laki memang lebih sulit untuk bisa monogami Pak. Ya, masalah hormon, sperma dan sebagainya membuat laki-laki itu 2-3 kali lipat harus berusaha lebih keras untuk bisa monogami. Jadi apakah ini bisa dijadikan alasan bahwa loh karena gitu oke dong kita gampang aja poligami, apa dipermudah saja poligami. Sebenarnya baik pernikahan ya, poligami maupun tidak, pada dasarnya kenapa sih bukan dipersulit? Kalau menurut saya ya, saya melihatnya secara psikologis. Tapi untuk membuat orang lebih yakin lagi bahwa ini niatannya mau apa sih? Kalau orang punya niatan baik,
Ya, satu, dia akan berusaha kok, dia akan make effort untuk membuat segala sesuatunya jadi resmi. Baik undangannya, tadi ada acaranya, mengumumkan pada orang lain, termasuk memikirkan bahwa dampaknya setelah ini bagaimana dengan perempuan yang saya nikahi, dengan anak dan sebagainya dan sebagainya. Lalu mengenai tadi Nabi Muhammad, keadilan, kalau menurut saya secara psikologi satu-satunya altruisme sejati hanya terjadi pada Nabi Muhammad. Sesuai dengan konteks pada kondisi saat itu. Ketika beliau mengatakan adil dan menikahi segitu banyaknya kira-kira 4 perempuan pada masa itu. Karena pada masa itu, sepengetahuan saya perempuan tidak bisa berdiri sendiri atau menafkahi dirinya. Apalagi kalau dia suaminya atau ayahnya sudah mati jadi korban perang. Nah, pada saat itu terjadilah Nabi Muhammad menyarankan untuk menikah lebih dari 1. Tapi tidak bisa semerta-merta diangkat ke konteksnya ke saat ini. Bahwa seingat saya pada waktu itu Pak Puspo kalau nggak salah pernah mengatakan, ya kalau gitu kenapa kalau semua orang kaya di Indonesia menikahi TKI, harusnya tidak ada lagi TKI di Indonesia, buat TKW. Buat saya, waduh, ya belum tentu. Kalau misalnya ini di sini banyak laki-laki, coba tanya aja. Kalau Anda segitu kayanya dan Anda punya uang banyak, mau nggak sama TKW? Paling maunya sama supermodel. Dan kalau mampu gitu loh. Jadi nggak semerta-merta, apalagi kalau cakep ya Pak ya. Gitu. Jadi jangan karena itu boleh, karena itu adil. Karena pada dasarnya keadilan secara psikologis tidak pernah bisa adil benar-benar seperti Baik, permata. kita istirahat saja.